Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Gangguan Akibat Kekurangan Yodium atau yang disingkat dengan GAKI. Anggota kelompok dari kelompok 6 yaitu saya sendiri, Sinta Wahyu Elvareta, Sinta Furi Anggareni, Septian Pratama, dan yang terakhir Salma Inayatul Maulah. Pembahasan pokok yang akan kita bahas pada presentasi kali ini ada 5. Yang pertama adalah pengertian dari GAKI, yang kedua ada faktor penyebab GAKI, yang ketiga ada dampak yang ditimbulkan oleh GAKI, dan yang keempat ada strategi pencegahan, dan yang kelima ada langkah penanganan. Pembahasan pokok yang pertama adalah pengertian. Nah, yang pertama adalah pengertian epidemiologi. Epidemiologi berasal dari kata Yunani yaitu epi artinya pada, demos artinya penduduk, dan logos artinya ilmu. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang terjadi pada masyarakat. Selain itu, epidemiologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan dari frekuensi penyakit pada manusia berdasarkan umur, jenis kelamin, geografi, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah pengertian dari epidemiologi gizi. Epidemiologi gizi adalah ilmu yang mempelajari sebaran besar, determinan masalah gizi dan penyakit yang berhubungan dengan masalah gizi, serta penerapannya dalam kebijakan dan program pangan dan gizi untuk mencapai kesehatan penduduk yang lebih baik. Pengertian yang ketiga adalah pengertian dari GAKI atau gangguan akibat kekurangan yodium, yang merupakan sejumlah gangguan yang timbul pada suatu populasi di mana semua gangguan tersebut akan tercegah dengan asupan yodium yang cukup pada penduduknya. Nah, yodium ini memiliki peran yang penting dalam pembentukan hormon tiroid. Akibat dari kelebihan yodium akan menyebabkan meningkatnya iodin indus hipertiroid sehingga akan terjadi penyakit seperti autoimun tiroid dan juga kanker tiroid. Sedangkan jika kekurangan yodium dalam tubuh maka akan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan fisik. Epidemiologi GAKI adalah ilmu yang mempelajari akibat yang berhubungan dengan masalah kekurangan yodium pada tubuh. Selanjutnya, penyebab-penyebab terjadinya GAKI yaitu terbagi menjadi 2. Pertama secara langsung, yang kedua secara tidak langsung. Untuk yang pertama secara langsung itu terdiri dari akibat kurangnya yodium yang terjadi karena tidak tercukupinya konsumsi yodium di dalam tubuh dari makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu bahan goitrogenik yang dapat menyebabkan terhambatnya yodium di dalam tubuh. Contohnya apa saja? Yang pertama itu ada kol, sawi, ubi kayu, ubi jalar, rebung, buncis, makanan yang panas, kemudian pedas dan juga rempah-rempah. Lalu yang ketiga itu ada defisiensi energi dan defisiensi protein, di mana defisiensi energi ini disebabkan akibat rendahnya konsumsi energi. Karena energi akan diambil dari asupan protein, sehingga kebutuhan protein ini harus tercukupi. Karena rendahnya konsumsi protein ini, GAKI muncul. Makanan-makanan yang tinggi yodium itu merupakan makanan yang tinggi protein juga. Seperti contohnya ada ikan laut, udang, kerang, dan ganggang laut. Kemudian yang keempat itu ada ekses yodium, di mana konsumsi yodium secara terus-menerus dalam jumlah besar itu juga tidak baik dan menyebabkan terjadinya GAKI. Yang kelima atau yang terakhir adalah faktor genetik, di mana apabila dalam sebuah keluarga terdapat seseorang yang terkena penyakit gondok akan beresiko 2 kali lebih besar untuk keturunannya terjangkit penyakit gondok ini sendiri.
Dan apabila resiko ini meningkat 4 kali pada mereka yang memiliki 2 atau lebih anggota yang terkena penyakit gondok. Lalu yang kedua itu adalah faktor sosial budaya, di mana pengertian penyakit gondok itu apa saja, manfaat dari garam beriodium itu untuk apa, kemudian adanya persepsi individu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman dari mereka sendiri, lalu lamanya proses belajarnya mereka, kemudian wawasan dan pemikiran serta pengetahuan, dan adanya pantangan tersendiri terhadap makanan yang dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat sekitar karena masih mengikuti adat istiadat tradisional atau kepercayaan dari nenek moyangnya, itu membuat faktor sosial dan budaya ini mempengaruhi terjadinya penyebab gaki itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya itu penyebab secara tidak langsung yang terjadi pada gaki. Yang pertama itu pada faktor lokasi atau geografis dan non-geografis, di mana masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, perbukitan maupun pegunungan itu cenderung mudah untuk terjangkit penyakit gaki. Mengapa hal itu terjadi? Karena kandungan yodium yang ada di tanah dataran tinggi itu sangat sedikit. Adapun kandungan yodium itu sendiri di lapisan paling atas, namun karena sering terkena hujan maupun yang lainnya secara tidak langsung terkikis dan mengakibatkan kurangnya persediaan yodium di dataran tinggi. Baik, kemudian kita lanjut ke dampak gaki, di mana dampak ini disebabkan dari kurangnya yodium yang sangat luas dan beragam. Pada dasarnya melibatkan gangguan tumbuh kembang manusia, baik fisiknya, mentalnya, serta kecerdasannya. Akibat yang ditimbulkan oleh gaki ini sendiri beragam. Berdasarkan usianya saja terbagi menjadi 4. Yang pertama pada masa janin, di mana pada masa janin ini rentannya terjadi abortus atau keguguran. Kemudian lahir mati, di mana seorang ibu melahirkan bayi dan tidak lama kemudian bayi tersebut pun meninggal dunia atau mati. Kemudian ada kelainan kongenital, lalu peningkatan mortalitas perinatal, kemudian bayi kretinisme neurologi atau defisiensi mental, mustime atau tuli, diplegia spastik atau juling, lalu kretinisme mixedema, yaitu dwarfisme dan defisiensi mental. Dan yang terakhir itu dampaknya ada defek psikomotor. Baik, untuk selanjutnya ada masa neonatus. Baik, selanjutnya dampak gaki pada masa neonatus, di mana dampak ini dimulai pada masa sejak lahir sampai 4 minggu atau 28 hari sesudah kelahiran. Dari dampak ini menyebabkan beberapa penyakit, diantaranya yang pertama penyakit gondok neonates, yang kedua hipotiroidisme neonates, dan yang ketiga peningkatan kerentanan terhadap radiasi nuklir. Kemudian dampak gaki pada masa anak dan remaja. Di sini terdapat beberapa penyakit, diantaranya yang pertama penyakit gondok, yang kedua hipotiroidisme juvenilis, yang ketiga gangguan fungsi mental, yang keempat retardasi perkembangan fisik, dan yang kelima peningkatan kerentanan terhadap radiasi nuklir. Kemudian dampak pada masa dewasa. Terdapat beberapa penyakit yang disebabkan dari dampak gaki pada masa dewasa. Yang pertama, penyakit gondok dengan komplikasi seperti gangguan bernapas dan menelan. Yang kedua, hipotiroidisme. Yang ketiga, gangguan fungsi mental. Yang keempat, hipotiroidisme karena iodium. Dan yang kelima, peningkatan kerentanan terhadap radiasi nuklir.
Baik, selanjutnya itu ada usaha pencegahan dan penanggulangan GAKI. Nah, usaha pencegahan dan penanggulangan GAKI ini dikategorikan menjadi dua macam, yaitu ada strategi jangka pendek dan juga strategi jangka panjang. Yang pertama yaitu ada strategi jangka pendek. Penanggulangan jangka pendek ini dilaksanakan dengan pemberian suplementasi kapsul yodium yang dilakukan sejak tahun 1992 sebagai ganti dari suntikan beriodium atau lipidol. Nah, sasaran yang menjadi prioritas utama suplementasi kapsul yodium yakni pada wanita usia subur atau WUS usia 15 sampai 49 tahun, lalu ibu hamil, ibu menyusui, dan prioritas kedua ini ada bayi dan juga anak-anak dan juga remaja. Lalu berikutnya itu ada anggota masyarakat yang lain yang tinggal di daerah kekurangan yodium. Lalu kapsul minyak beriodium 200 mg diberikan pada wanita usia subur sebanyak 2 kapsul per tahun, sedangkan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak SD kelas 1 sampai 6 sebanyak 1 kapsul per tahun. Usaha pencegahan dan penanggulangan GAKI yang kedua yaitu ada strategi jangka panjang. Nah, strategi jangka panjang ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada 1. Komunikasi informasi dan edukasi atau KIE, merupakan sebuah strategi memperdayakan masyarakat dan komponen terkait agar mempunyai visi dan misi yang sama untuk menanggulangi GAKI melalui kegiatan pemasyarakatan, informasi, advokasi, pendidikan atau penyuluhan tentang ancaman GAKI bagi kualitas sumber daya manusia. Lalu yang kedua ini ada surveillance. Nah, ini merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap beberapa indikator untuk dapat melakukan deteksi dini adanya masalah yang mungkin timbul agar dapat dilakukan tindakan atau intervensi sehingga keadaan lebih buruk dapat dicegah. Dan yang terakhir yaitu ada iodasi garam. Nah, iodasi garam ini merupakan kegiatan fortifikasi garam dengan kalium iodat KOI 3. Tujuan ini agar semua garam yodium yang dikonsumsi masyarakat ini mengandung yodium minimal 30 ppm. Target program ini 90% masyarakat mengkonsumsi garam beriodium yang cukup atau 30 ppm. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa didiskusikan melalui grup. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.